Kita bekerja dengan apa yang kita sukai. Misalnya YouTube kan pekerjaannya enak, orang melihat kerja YouTube enak ya, cuma jalan-jalan aja, ngomong-ngomong depan kamera, banyak yang nonton, terus dapat gaji tak bulan gitu ya. Dia suaminya nganggur, nggak kerja, makan dari mana ya? Suaminya di rumah aja, nggak pernah mana, nggak ngapa dia kerja ya, ternyata dia seorang YouTuber gitu. Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di channel MJF Official gitu ya. Halo teman-teman MJF Official, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik aja dan gak kekurangan suatu apapun. Tapi buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Karena dalam konten ini atau di dalam channel MJF Official ini kita banyak membahas seputar tutorial ya, dan tips dan trik, terus ada banyak lah pokoknya video-video menarik dan berguna buat kalian semua. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang YouTube ya. Jadi di video ini kita bahas segmen seputar YouTube ya. Jadi aku mau bilang kalau sebenarnya YouTube itu adalah investasi masa depan. Ya, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang YouTube itu investasi masa depan. Contohnya seperti ini ya, zaman dulu pada saat kita masih zaman Pak Soeharto gitu ya. Ya, kita kan waktu itu kita zaman namanya zaman transmigrasi. Mungkin kalian belum tahu, kalian bisa cek infonya di mana, Linter atau di mana gitu ya. Jadi pada zaman itu kita tuh ditransmigrasikan oleh Pak Soeharto ya. Tujuan dari transmigrasi itu adalah pengembangan suatu daerah ya. Pengembangan suatu daerah agar suatu daerah itu maju dan kita memiliki lahan usaha atau kita punya tanah sendiri di daerah yang kita transmigrasikan gitu ya. Jadi terus apa hubungannya Bang sama YouTube gitu ya? Apa hubungannya? Jadi hubungannya adalah seperti ini. Kita memulai YouTube itu ya. Kita memulai YouTube semua dari nol. Misalnya kita memulai YouTube dari nol ya. Jadi ketika kita mulai YouTube dari nol itu kita sama aja kita membangun suatu lahan kosong gitu. Jadi lahan kosong itu kita tanami sesuatu yang ingin kita tanam. Ya apa aja terserah, entah itu sawit, entah itu sawah atau apa. Tentu yang pertama kita lakukan adalah kita mengurusi bagaimana caranya kita mananya. Kita bersihkan dulu lahannya ya kan, bersihkan lahannya, kita tanemin, terus kita tanam pembibitan, kita siramin. Begitulah prosesnya. Jadi YouTube itu seperti apa prosesnya? Ya itu seperti juga prosesnya gitu maksud aku ya. Ya gitu juga prosesnya. Kita dari awal kita buat konten, kita belajar bagaimana cara buat konten yang bagus ya. Bagaimana kita ya buat konten yang bagus lah, yang menarik, dan kita belajar gimana cara ngambil video, gimana cara bicara depan kamera, gimana caranya editing, lighting atau yang bagus dan enak dilihat seperti itu. Banyak proses-proses untuk menuju ke sana ya. Seperti ini tahu ya, pada tahun sekarang ini atau pada zaman sekarang ini banyak juga transmigrasi yang sukses dan ada juga yang nggak sukses. Contohnya nggak sukses ya, tanahnya dijualin terus dia pulang ke kampung ya. Kalau yang sukses ya dia bertahan di tempat dia itu dan dia mengembangkan apa yang dia miliki itu ya, tanah itu jadi apa tanaman sekarang dan hasil kebunnya apa gitu, jadi dia sukses sekarang. Sama seperti itu YouTube itu juga seperti itu. Banyak juga YouTuber yang belum sampai situ udah berhenti ya, dijual akunnya atau dengan alasan udah capek buat konten nih, capek banget buat konten itu kan, ya udah jadi dijual lah akunnya gitu ya. Gitu pokoknya ya, karena dia menyerah dari YouTuber, terus karena penontonnya sedikit, capek-capek ngedit yang pun sedikit. Memang seperti itu YouTube. Aku juga sering bilang juga ya, memang YouTube itu memang seperti itu gitu. Dan akhirnya ya gitulah, ada yang berhenti dan apa sebagainya. Dan kenapa aku bilang YouTube itu investasi masa depan? Nah, ini penting sekali buat kalian semua. Di YouTube itu tidak mengenal musim, tidak mengenal situasi dan kondisi. YouTube itu selalu stabil, stabil. Lain dengan kita jualan, misalnya kita jualan cabai nih. Nah, hari ini cabai harganya mahal, besok cabai harganya murah. Hari ini petani cabai rugi, jadi harga cabai mahal. Kalau di YouTube nggak ada istilah seperti itu. Yang penting kalian konsisten buat video, sering upload video gitu ya, dengan SEO yang baik dan benar dan cara penguploadan yang baik dan benar, pasti kalian banyak penontonnya. Intinya cuma gitu doang. Ya udah, kalau udah sukses kalian tinggal upload video ya kan. Kalau udah agak mewah sedikit, SEO editor kan, SEO editor. Terus ya dengan modal yang banyak kalian bisa kemana apa, jadi jadi makin bagus alat YouTube kalian gitu ya. Kayak gitu aja. Di masa depan orang bekerja di dalam rumah. Ya kalian tahu ya, mungkin ini suatu permainan atau apapun. Jadi COVID-19 itu sebenarnya seperti kita itu loh, kita tuh di ini apa ya namanya ya, kita tuh seperti robot lama-lama seperti itu ya. Kita tuh udahlah kamu ikutin aja alurnya seperti itu. Di zaman modern kita bekerja dengan ini, tidak dengan ini lagi ya. Ya walaupun ini aku nggak besar ya, tapi ya kita bekerja dengan ini dan ini. Kenapa aku bilang seperti itu? Gimana caranya kita tuh bekerja dengan hati kita. Jadi kita menyukai pekerjaan kita mencintai pekerjaan kita gitu. Gitu.
Jadi kita nggak membebani, maksudnya kita terbebani dengan pekerjaan kita sendiri. Kita bekerja dengan apa yang kita sukai. Misalnya YouTube itu kan pekerjaannya enak, orang melihat kerja YouTube enak ya. Cuma jalan-jalan aja, ngomong-ngomong depan kamera, banyak yang nonton, terus dapat gaji tak bulan gitu ya. Dia suaminya nganggur nggak kerja, makan dari mana? Suaminya di rumah aja, nggak pernah mana-mana, nggak ngapa dia kerja. Ya ternyata dia seorang YouTuber gitu. Ya gitu kan, tahu kan, paham? Jadi YouTube itu investasi masa depan. Jadi saran aku buat kalian baru YouTube, jangan pernah berhenti, tetap semangat. Tetap semangat. Karena sesuatu yang karena orang yang berhasil itu nggak sesuatu dapat instan, apa sih? Maksudnya karena sesuatu yang berhasil atau sesuatu yang berhasil. Karena untuk menuju kesuksesan gitu ya, kita itu perlu proses gitu ya. Kita perlu proses, kita perlu cara, kita perlu jalan menuju ke sana, perlu banyak hambatan. Ya, hambatan itu adalah suatu pelajaran itu tadi untuk kita menuju sukses ke sana. Intinya memang YouTube itu nggak mudah, tapi YouTube itu menjanjikan. YouTube memang nggak mudah, tapi YouTube itu menjanjikan Anda di masa depan. Tergantung bagaimana pola pikir Anda, tergantung bagaimana kalian menanggapi seperti itu. Dan intinya bagi kalian semua yang baru mulai YouTube atau baru ingin memulai atau udah memulai berapa tahun tapi belum ada hasilnya, tetap semangat, tetap fokus, tetap semangat lah, dan terus kalian jangan pernah berhenti untuk belajar. Ini seperti belajar apapun yang berbau dengan YouTube. Sebenarnya di YouTube ini banyak keuntungan ya. Misalnya seperti ini ya kan. Di YouTube kita beli kamera itu, kita belajar proses editing, kita belajar lighting, belajar bicara depan orang. Ilmunya banyak sekali yang bisa dipakai untuk di pekerjaan lain. Contohnya apa? Kita punya kamera nih, kita tahu bagaimana cara ngambil video yang bagus nih. Bagaimana cara ngambil video yang bagus dan bagaimana dapat angle yang bagus, bagaimana cara ngambil foto. Pasti ngambil foto juga diambil itu. Pasti kita belajar juga itu. Tuh, di situ kita bisa jadi fotografer. Nah, kita bisa jadi fotografer wedding, kita bisa ya dengan keahlian kita, skill kita pelajari sendiri di YouTube ya. Tutorial di YouTube kita pelajari jadi ilmu kita buat bisa fotografi ya kan. Jadi bisa jadi videografi, ya videografi lah, terus videografi apa aja lah, videografi prewedding atau apa lama itu jadi job di luar YouTube. Seperti itu. Terus bicara depan orang banyak seperti ini. Nah, kita belajar banyak di YouTube, banyak hal yang kita belajar di YouTube. Dari mulai berbicara di kamera, belajar apapun lah. Itu bisa kita pakai di mana? Ya misalnya kalian jadi seorang pembicara gitu. Kalian jadi seorang pembicara di suatu acara gitu ya, seminar atau apapun, karena pengalaman yang kalian miliki gitu. Itu menjadikan suatu hal yang bagus juga buat kalian. Paham kan sampai sini kan? Ngerti ya? Jadi keuntungannya itu banyak gitu. Nggak semua orang bisa seperti kalian. Nah, jadi kalian tuh menjadi orang yang ya istilahnya kalian orang yang berbobot lah. Ininya ada isinya gitu loh. Maksudnya ininya tuh ya isinya itu loh, isi di dalamnya ini gitu. Jadi ada isinya gitu. Ya kan? Banyak pengalaman kita bisa apa aja yang kita pelajari di YouTube karena keinginan kita untuk menjadi sukses. Kita jadi punya banyak pengalaman, punya banyak pelajaran gitu. Sehingga kita menjadi sukses menjadi seorang YouTuber. Banyak juga YouTuber yang jadi filmmaker juga ada, kayak Chandra Leo, berawal dari YouTube. Dia belajar bagaimana caranya ngambil video yang bagus, bagaimana caranya ngambil frame-frame bagus untuk suatu video. Akhirnya dia jadi seorang filmmaker. Dan dia buat film banyak, jadi akhirnya jadi sutradara, terus jadi gitu lah. Dipelajari dari YouTube. Intinya YouTube itu adalah platform yang bagus lah. Kita bisa dapat banyak hal dari situ, kita bisa dapat banyak ilmu dari situ juga gitu. Tergantung kita menanggapinya gimana. Dan pokoknya gitu aja intinya. Aku sendiri yang YouTube udah lebih setahun ya, 2 tahun lebih aku belum monetasi, tapi aku tetap ya semangat lah. Bagaimana caranya buat konten menarik penonton tuh, ditarik gitu loh. Gimana cara narik? Kok gitu loh, ditarik gitu loh. Udah sempat tonton menarik ya, orang nonton video kita. Oh jadi bicaranya bagus nih. Tutorial yang dikasih bagus, motivasi yang dikasih ke dia, yang dia kasih gitu bagus gitu. Gitu. Pokoknya intinya semangat aja, jangan pernah putus asa, tetap semangat buat kontennya, buat apalah gitu. Nggak rugi kok. Yang penting kita usaha, nanti sisanya adalah ya Allah yang menentukan. Ya di samping kita berusaha, kita jangan lupa juga berdoa gitu ya. Minta restu orang tua, minta restu istri gitu ya. Pokoknya ya kita tetap jadi orang baik lah. Karena tujuan kita baik, kita ingin jadi seorang YouTuber yang sukses, membahagiakan orang tua, membahagiakan istri, ya kan, membahagiakan anak gitu ya, kalau udah punya anak gitu ya, ngasih jajan anak gitu ya, dan sebagainya. Intinya di YouTube nggak ada yang sia-sia, tergantung kita bagaimana kita menanggapinya gitu. Oke, mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian semua yang baru mulai YouTube, dan ini adalah suatu motivasi aja ke kalian semua ya, tetap semangat berkontennya, jangan pernah putus asa, dan semangat lah. Semangat terus aku bilang.
Dah gitu aja mungkin. Buat kalian yang suka dengan video itu, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Dan jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tinggal di komentar. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bersama saya Jenal dan salam MJT Official. Dan jangan lupa untuk bersyukur dan terus berkarya.